Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره mata'am bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Artinya, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Baqarah ayat 236. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan makna dari ayat 236 surat Al-Baqarah yang telah kita bacakan di atas, Allah Azza wa Jalla membolehkan laki-laki untuk menceraikan istrinya setelah menikahinya dan belum berhubungan seks dengannya. Ibnu Abbas, Tawus Ibrahim An-Nakhai dan Hasan Al-Basri mengatakan, al-masu berarti menikah. Bahkan si suami diperbolehkan untuk menceraikannya sebelum bercampur atau berhubungan seks dengannya dan sebelum waktu penentuan maharnya atau mas kawinnya. Jika si istri itu belum ditentukan maharnya, meskipun hal itu dapat mengakibatkan hatinya terluka, oleh sebab itu Allah menyuruh memberinya mut'ah atau pemberian, yaitu sebagai ganti dari sesuatu yang hilang darinya. Mut'ah atau pemberian itu berupa sesuatu yang diberikan oleh mantan suaminya yang ukurannya sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan dirinya. Dulur-dulur seiman, Abu Hanifah berpendapat jika pasangan suami istri berselisih pendapat mengenai ukuran mut'ah atau pemberian tersebut, maka mantan suaminya berkewajiban memberikan setengah dari maharnya. Dalam kaul jadidnya, Imam Syafi'i mengatakan seorang suami tidak boleh dipaksa untuk memberikan mut'ah atau pemberian dalam ukuran tertentu, tetapi minimal tidak boleh kurang dari apa yang disebut dengan mut'ah atau pemberian yang menyenangkan. Para ulama juga berbeda pendapat, apakah mut'ah atau pemberian tersebut harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, ataukah hanya wajib diberikan kepada wanita yang dicerai dan dia belum dicampuri atau berhubungan seks serta yang belum ditentukan maharnya. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Pendapat pertama, bahwa mut'ah itu atau pemberian itu harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. Pendapat ini didasarkan pada keumuman dari firman Allah yang artinya kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 241. Juga didasari oleh firman Allah yang lain, yaitu yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu,
Jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepadamu mut'ah atau pemberian, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 28. Dulur-dulur seiman, sedangkan mereka yang sudah dicampuri atau sudah berhubungan badan dan sudah pula ditentukan maharnya, maka berlakulah apa yang telah kita sebutkan di atas. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Said bin Jubair, Abul Aliyah, Hasan Basri, dan merupakan salah satu pendapat As-Syafi'i. Di antara mereka ada yang menjadikannya pendapat ini sebagai kaul jadid yang sahih. Wallahu a'lam. Adapun pendapat kedua, mut'ah itu hanya wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan dan belum dicampuri atau berhubungan badan, meskipun sudah ditentukan maharnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian mencerainya sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat Al-Ahzab ayat 49. Dulur-dulur seiman, telah dinukilkan bahwa Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Sahal bin Sa'ad dan Abu Usaid bahwa keduanya pernah bercerita, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Umaymah binti Surahbil. Ketika dipertemukan dengan beliau pun merentangkan tangan kepadanya seolah-olah Umaymah tidak menyukai hal itu. Maka beliau menyuruh Abu Usaid untuk menyiapkan serta memberikan kepadanya 2 pakaian berwarna biru. Pendapat ketiga. Ada pendapat ketiga yang menyatakan bahwa mut'ah atau pemberian itu hanya wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan dan belum dicampuri, serta belum ditentukan maharnya. Jika sudah dicampuri atau berhubungan seks, maka wajib diberi mut'ah yang nilainya sama dengan mahar jika mahar belum diserahkan. Dan jika mahar sudah ditentukan lalu diceraikan sebelum dicampuri, maka mantan suaminya itu harus membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan itu. Dan jika sudah dicampuri, maka dia wajib memberikan mahar atau mas kawin itu secara keseluruhan sebagai pengganti mut'ah atau pemberian. Karena sesungguhnya wanita yang berhak menerima mut'ah atau pemberian hanyalah wanita yang belum ditentukan maharnya dan belum dicampuri. Dan inilah yang diisyaratkan oleh ayat di atas yang mengharuskan pemberian mut'ah. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan Mujahid. Dulur-dulur seiman, di antara ulama ada yang menyunahkan, maksudnya bahwa hal itu adalah sunnah dalam hal pemberian mut'ah atau pemberian kepada setiap wanita yang dicerai, kecuali wanita mufawwidah, artinya wanita yang memasrahkan jumlah maharnya dan sudah dicerai sebelum dicampuri atau berhubungan badan. Dan pendapat tersebut tidak ditolak. Dan makna itu pula yang dikandung oleh ayat dalam surat Al-Ahzab. Oleh karena itu Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut.
Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.